Perkenalkan, nama saya Mutiara Sari, program studi D3 Fisioterapi Politeknik Unggulan Kalimantan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang kasus piriformis syndrome. Nah, apakah kalian sudah tahu apa itu piriformis syndrome? Piriformis syndrome merupakan gangguan neuromuskular yang terjadi karena skiatik atau saraf ischioticusnya terkompresi atau iritasi oleh otot piriformis, sehingga menimbulkan nyeri, rasa kesemutan pada area gluteanya sampai perjalanan nervus ischioticus. Kemudian pada kasus piriformis syndrome ini terjadinya secara langsung dan tidak langsung. Penyebab yang terjadi pada kasus piriformis syndrome ini bisa karena trauma pada otot gluteus, kejang pada otot piriformis, dan cedera olahraga. Pada kasus piriformis syndrome ini juga bisa terjadi cedera seperti terjatuh, kemudian adanya luka sayat, itu dapat menyebabkan terjadinya piriformis syndrome. Tanda dan gejala yang dapat dirasakan pasien yaitu rasa pegal, kesemutan, dan nyeri yang menjalar dari glutea hingga ke poplitea. Kemudian, pasien juga tidak mampu untuk duduk terlalu lama. Patofisiologi yang terjadi pada kasus piriformis syndrome ini ialah ketika otot piriformis itu memendek atau terjadinya kejang, atau bisa juga karena sering digunakan. Nah, ini dapat menekan saraf skiatik yang terdapat di bawah otot, sehingga tipe ini secara umumnya itu disebut sebagai jebakan saraf. Nah, sehingga pasien itu merasakan nyeri yang menjalar, juga rasa kesemutan. Kemudian di sini kita akan membahas penata laksanaan fisioterapi terhadap kasus piriformis syndrome. Yang pertama, kita melakukan anamnesis, yaitu berupa tanya jawab kepada pasien. Biasanya di sini pasien memberitahukan bagaimana keluhan pasien, sejak kapan terjadinya, kronologi terjadinya seperti apa. Nah, biasanya pada kasus piriformis syndrome ini, pasien mengatakan kalau pasien itu merasakan nyeri yang menjalar dari gluteus hingga menjalar hingga ke poplitea. Kemudian pasien juga merasakan rasa pegal. Pada kronologi terjadinya, pasien menceritakan bahwa dirinya itu sering meletakkan dompet yang tebal di saku belakangnya. Kemudian pasien juga sering duduk di permukaan yang datar dan keras. Kemudian kita melakukan inspeksi. Inspeksi dibagi menjadi dua, yaitu statis dan dinamis. Nah, pada inspeksi ini kita dapat melihat bagaimana gaya berjalan pasien saat datang ke kita. Juga kita dapat melihat mimik wajah pasien, apakah pasien seperti menahan nyeri. Nah, pada gaya berjalan pasien, biasanya pada kasus piriformis syndrome ini, posisi kaki saat supinasi itu eksternal rotasi. Kemudian pada analitik gait-nya, pada gaya berjalan pasien itu kronik. Selanjutnya melakukan pemeriksaan palpasi. Yang pertama kita lihat apakah ada kemerahan, kemudian kita raba apakah terdapat odem, kemudian kita periksa di bagian manakah, di bagian otot-otot manakah yang terjadinya spasme dan tightness. Untuk quick testnya kita dapat melakukan squat and bouncing, yaitu meminta pasien untuk jongkok dan berdiri. Selanjutnya melakukan pemeriksaan fungsi gerak dasar atau PFGD. Nah, PFGD ini kita dapat melakukan tes secara aktif dan pasif. Pada tes aktif ini didapatkan hasil tidak ada pembatasan pada hip joint, kemudian tidak terdapat kapsul pattern, dan pada gerakan fleksi hip itu full. Namun ketika melakukan gerakan dipleksi itu terdapat nyeri yang menjalar. Kemudian gerakan knee ekstensinya dan abduksi itu terdapat nyeri menjalar. Gerakan internal rotasi juga terdapat nyeri. Pemeriksaan tes yang gerak pasifnya didapatkan hasil pada gerakan full ekstensi hip, tepatnya saat kita melakukan knee fleksi pada kaki pasien merasakan nyeri yang menjalar. Kemudian saat kita lakukan gerakan fleksi hip dengan knee ekstensi dan abduksi, pasien juga merasakan nyeri yang menjalar. Kemudian pada saat kita lakukan gerakan internal rotasi pada kaki pasien,
didapati pasien juga merasakan nyeri, namun feel-nya normal. Kemudian melakukan tes isometrik. Nah, ketika dilakukan tes isometrik ini, didapatkan hasil nyeri dan kelemahan pada gerakan isometrik, adduksi, dan eksternal rotasi. Pada tes ini hasil positif jika pasien merasakan nyeri ketika kaki pasien berada di atas derajat 35-70 derajat. Problematika fisioterapinya terdapat impairment. Pada impairment ini terdapat entrapment dan neuroladation pada nervus ischiadicus, paresthesia glut hingga popliteal. Pada muskul imbalance-nya terdapat spasme dan tightness pada otot piriformis dan tensor fascial latae. Kemudian terdapat weakness pada gluteus maximus, medius, dan minimus. Pada functional limitation-nya, pasien tidak dapat duduk lebih dari 15 menit. Pasien juga kesulitan dalam naik turun tangga. Pasien kesulitan juga dalam melakukan jongkok dan merunduk. Pada gait impairment-nya terdapat atalit gait yang kronik. Diagnosa fisioterapisnya ialah terdapat nyeri yang menjalar pada hip joint akibat nyeri yang menjalar dan tightness pada otot piriformis karena piriformis syndrome. Untuk quick testnya kita dapat melakukan squat and bunching, yaitu meminta pasien untuk jongkok dan berdiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.